Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saudara hormati, Bapak Kaling 9 yang Kaling Ulu ya, Bapak Kaling Ulu, ingat wali 9 Pak. Jadi kan Pak Kaling tadi bacaannya Cak Wali, jadi ingat wali 9. Bapak Kaling Ulu yang saya hormati, Bapak Kaling Pasar Ilir ya, juga yang saya hormati ya, Bapak Kaling Pasar Ulu dan Bapak Kaling Pasar Ilir, Pasar Lama Ilir ya. Dan lagi Bapak Kaling Pasar Lama Ulu yang saya hormati dan Bapak Kaling Pasar Lama Ilir juga yang saya hormati. Jadi nanti kalau saya lewat di sini, dari mana Pak Badan? Dari Ulu. Mau ke mana? Mau Ilir. Kenapa belum Ilir? Ya mau ke Bapak kami. Bapak Ketua Takmir Masjid Nurul Ilman yang juga saya hormati, Bapak Permidi, salah tokoh agama, para ustadz, para pejabat pemerintah daerah Selatan, dan semua Bapak Ibu yang tidak bisa saya sajikan satu persatu, yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan suatu kebetulan malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam rangka satu, yaitu merujuk kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu sholawat teriring salam mana senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak, keluarga kita dan seluruh masyarakat muslim penjuru dunia kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan malam hari ini banyak orang mulia di depan kita. Ya, kata Imam Ghazali, kalau kamu menjumpai atau bertemu dengan anak-anak, anggaplah anak-anak lebih mulia daripada kamu. Kenapa? Karena anak-anak belum punya dosa seperti kita. Ya, Pak ya. Jadi kalau kita bertemu anak-anak, anggaplah anak-anak itu lebih mulia daripada kita. Dan juga banyak orang mulia di sini, banyak orang yang lebih tua. Dan ketika kita bertemu orang yang lebih tua, maka anggaplah beliau yang lebih tua itu lebih mulia daripada kita. Karena yang lebih tua mungkin sudah banyak ibadahnya, sudah banyak pengalaman makan asam garamnya. Dan kalau kita melihat orang yang berilmu, anggaplah mereka lebih mulia daripada kita, karena dengan ilmunya dia bisa memberikan kemanfaatan dan kebaikan untuk orang lain, lah ilmu apapun. Kalaupun kita melihat orang yang berbuat salah, ya, maka anggaplah mereka lebih mulia daripada kita. Mungkin mereka berbuat salah tidak mengetahui bahwa itu salah, sementara kadang kita itu sudah tahu kalau itu salah tapi dilanggar, ya. Dan kalaupun kita melihat orang yang belum melaksanakan perintah Allah, maka kita pun tidak boleh mencemooh dan meremehkan mereka. Boleh jadi kalau Allah berkehendak
memberikan hidayahnya, maka dia bisa menjadi pembela agama, mengorbankan segala-galanya sebagaimana Umar bin Khattab. Sementara kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Nah, dari situ Bapak Ibu tidak ada celah bagi diri kita untuk menganggap kita lebih baik, ya. Sehingga malam ini Bapak Ibu, saya tidak merasa lebih baik dengan Bapak Ibu. Saya ngomong pada Ustaz Asep, Ustaz, saya berani ceramah di situ kalau niat saya ibadah. Tapi kalau niat saya ilmu, saya tidak punya ilmu dibanding jamaah di sini. Kan pasar lama, Pak, ya. Pasar lama ini kalau kita melihat malam ini, pasarnya tetap ramai, ya, tapi dagangannya yang berbeda. Coba kalian firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tunzikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman pasar lama, maukah kamu aku tunjukkan perniagaan, perdagangan yang keuntungannya mampu menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Siksa yang pedih itu neraka, Pak, ya. Siksa nerakanya diselamatkan, Pak, dengan dagang kita. Apa dagangnya? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Tetap, Pak, pasarnya dipertahankan, cuma dagangannya yang beda, ya. Dagangannya tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulullah. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah bi amwalikum. Ada yang bawa aqua, ada yang bawa jeruk, ada yang bawa roti dan bawa segala-galanya, ya. Bi amwalikum wa anfusikum, dan tenagamu. Itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita sama-sama berbisnis, berdagang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan berjuang di jalan Allah dengan tenaga, dengan harta yang kita punya. Bapak Ibu rahmatullah, kalau saya ingat dalam hadis Rasulullah itu dikatakan Iktanin homsan qabla homsin, ya. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Gunakan 5 perkara sebelum datang, apa, Bu? 5 ya. Yang pertama, sababaka qabla sakomika, masa muda sebelum datang masa tua. Ini kita dicontohkan anak-anak ini. Dia ke masjid tidak nunggu hari tua. Itu tadi ada yang masih digendong oleh ayahnya, ya. Tapi ke masjid sampai hari tua, ya, Pak, ya. Jadi ke masjid tidak harus nunggu tua, tapi ke masjid sampai hari tua. Ya, sababaka qabla sakomika. Wa sehataka qabla saumika, waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Ya, anak-anak berangkat kita sehat sebelum datang sakit, Pak, ya. Ada kegiatan kita hadir, bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hinaka qabla fakrika, yaitu ketika kamu kaya sebelum datang waktu kamu miskin. Wa farahuka qabla suklika, ketika kamu datang waktu luang sebelum datang waktu sempit. Wa hayataka qabla mautika, dan waktu hidup kamu sebelum datang waktu KO atau pedok, meninggal, ya, bahasa Jawa itu. Jadi manfaatkan itu, Bapak Ibu. Nah, malam ini sama-sama kita hadir dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak hafal dengan bulan Hijriah? Apalah, ya? Ada yang hafal dengan bulan Hijriah? Ada? Untuk mudah hafalkan gini. Ada laki-laki soleh namanya Pak Musa, punya istri solehah Bu Roro, punya pembantu yang taat Bu Juju. Berapa tahun kemudian punya anak kembar 2, yaitu perempuan Rosa. Selang berapa tahun punya anak kembar lanang yang bernama Zulzul. Jadi Musa, Roro, Juju, Rosa, Zulzul. Coba ikuti. Musa, Roro, Juju, Rosa, Zulzul.
Musa. Muharram Safar. Musa. Muharram Safar. Roro. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Juju. Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Rosa. Rojab. Sa'ban. Ramadan. Awal. Zulqaidah. Zulhijjah. Ya, Jul tadi Zulqaidah dan Zulhijjah. Ingat ya, Musa, Roro, Juju, Rosa, Jul, Rosa, Jul, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab, Sa'ban, Ramadan, Syawal. Kemudian Zulqaidah, Zulhijjah, itulah nama-nama bulan di request anak-anak. Ada yang hafal? Selain masih Januari, Februari yang bulan Hijriah. Ya. Musa, Muharram, Safar. Ya, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal berapa? 12. Tanggal berapa? 12 Rabiul. Tahunnya tahun apa? Tahun Gajah. Jadi kenapa harus hafal bulan Hijriah? Karena bulan Hijriah itu salah satu terjadi banyak peristiwa, di antaranya bulan Rabiul Awal dengan bulan Maulid, ya. Bulan lahirnya Nabi Muhammad. Lahir pada tanggal. Ayo, yang berani bulan Hijriah. Saya yakin sudah hafal semua, kecuali tidak ya. Hafal semua, cuma malu-malu saja ya. Baik Bapak Ibu rahimahumullah, malam ini kita akan sama-sama mengkupas secara singkat daripada peringatan Maulid Nabi itu, yang tujuannya adalah mengingatkan kita kembali pada perjuangan baginda Rasulullah SAW untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena kalau kita sudah cinta, maka kita akan mengikuti apa yang menjadi tuntunan yang diajarkan dari baginda Rasulullah SAW, sekaligus bukan hero semangat perjuangan dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, saya lanjutkan, ada 4 hal yang spektakuler wonten sekawan kedadosan ingkang ageng ya. Ada 4 peristiwa nebesak nian yang terjadi pada Rasulullah ketika Nabi lahir. Nomor 9, number 1, yang pertama, ketika Rasulullah SAW lahir bersamaan dengan penguasa Yaman pada waktu itu, yaitu Raja Abraha dengan kekuatan amarga perangnya zaman itu 60.000 membawa pasukannya mengendarai apa nana? Gajah. Pasukan apa tujuan dari Abraha? Ingin menghancurkan Ka'bah, bangunan pertama di muka bumi yang dirintis oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ka'bah ingin dihancurkan, yang sekarang menjadi pusat kiblat seluruh manusia. Kebetulan untuk Indonesia kita kiblatnya menghadap ke barat. Kenapa? Karena Ka'bah berada di posisi barat. Apa yang terjadi? Abraha yang dengan sombongnya dan beraninya dengan pasukan bergajah tadi, ketika gajah itu mendekati Ka'bah, ternyata gajahnya itu remnya rem cakram, ya, berhenti langsung berhenti. Disuruh berjalan, tidak mau berjalan, ya. Maka Allah berfirman dalam Quran surat apa? Al-Fil. Bacakan surat Al-Fil 1-5. Bapak Ibu dengarkan bacaan Al-Quran oleh santrinya Ustadz Asep. Insya Allah kita akan mendapat keberkahan
dari bacaan Al-Quran. Dan Al-Quran yang dibaca oleh anak ini akan mendatangkan syafaat di hari kiamat bagi yang membacanya. Mudah-mudahan orang tuanya, gurunya, dan kita semua. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Ayatnya di sini ada? Ada. Alhamdulillah ya. Wakil ya dia, wakil ya. Nah ini refleksnya, jangan dipandang besar ya. Wahai jazakulaha wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, kalau kita pasrah takwa kepada Allah, rezeki datangnya tidak disangka-sangka ya. Besar kecilnya tergantung kita rasa syukurnya ya. Kalau kita bersyukur, rezeki datang akan ditambah. Jadi, Bapak Ibu rahmatullah, ketika Rasulullah SAW, kenapa kok kira-kira lahirnya Nabi Muhammad harus bersama dengan itu? Karena Allah punya rencana kalau waktu itu Nabi Muhammad tidak lahir, itu Ka'bah akan dimusnahkan oleh Abraha. Dan salah satu tandanya hari kiamat nanti itu kalau Ka'bah sudah diangkat oleh Allah dari permukaan bumi. Ka'bah itu berada di dataran terendah di muka bumi, tapi mempunyai derajat yang tertinggi di muka bumi. Barang siapa yang menjadi tamu Allah, entah itu umroh dan haji, menurut hadis riwayat Baihaqi, akan dikabulkan doa-doanya, akan diampuni dosa dan kesalahannya, akan diganti biaya perjalanannya ke sana. The miracle of Baitullah, Ka'bah walaupun cuma batu, black stone, batu yang hitam itu adalah batu yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ, sudah menjadi ketentuan dari Allah, batu itu bisa menghapus dan mengisap kesalahan manusia. Maka sampai sekarang repeat ordernya, permintaan orang ke Baitullah itu tidak pernah sepi kecuali pas gara-gara mas Covid kemarin, ya. Karena ada himbauan katanya kalau Covid menular, itu sepinya gara-gara itu. Tapi sampai sekarang tidak pernah ada sepinya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu suatu saat pada posisi terendah, entah dicoba oleh Allah dengan kesusahan, kesulitan, yakini derajat Ibu akan ditinggikan. Sebagaimana tadi Ka'bah yang akan dihancurkan oleh Abraha. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu Muhammad apa yang Allah lakukan terhadap pasukan yang bergajah tadi? Kira-kira gitu. Ya. Alam yaj'al, Allah menjadikan rencananya si Abraha tadi dengan sia-sia. Menurut hitungannya dia pasti bisa menghancurkan Ka'bah tadi dengan kekuatan seperti tadi, ya. 2, 3, Allah kirimkan burung yang berbondong-bondong, ya, burung ababil yang melemparkan batu-batuan panas dijatuhkan, ya. Dijatuhkan dari atas mengenai pala-pala prajurit tadi, bolong, bertepuk, berlubang. Mengenai punggungnya Abraha, punggungnya berlubang. Mengenai tangannya berlubang, lari terkocar-kacir, ya. Apa sih itu kocar-kacir? Kocar-kacir itu lah ya, semegi ya, terbirit-birit ya. Lari kocar-kacir, lari sambil nyembunyi, pasti dikejar oleh batuan panas tadi. Sehingga Abraha tumbang, pasukannya tumbang. Gajahnya dimuat dalam Quran surat Al-Fil, sejarah ya. Kemudian Abraha sudah tumbang tadi, itu bentuk dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad tidak lahir pada waktu itu, mungkin kita tidak sampai sekarang. Itu yang pertama. Hal yang spektakuler kedua, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, yang perlu kita ketahui adalah waktu itu di Majusi ada api yang ribuan tahun disembah oleh manusia, dijadikan
permintaan, dijadikan sesembahan, bahwa api itu bisa memberikan manfaat dan bisa menjawab persoalan zaman itu. Rasulullah lahir, api yang ada di majlis tadi padam sampai sekarang. Ya, api yang jadi pusat dari sembahan manusia waktu itu. Ka'bah mau dihancurkan tidak bisa. Api yang jadi sembahan tadi hancur. Yang ketiga, kerajaan Persia yang bernama King Zeus, yang kerajaan yang terbesar waktu itu, rajanya yang dolim dan kejam, digoyang seperti gempa, bahkan sampai 4 ruangan kerajaan yang hebat itu tumbang di Persia. Bahkan di Persia dilanda danau kering, sawah-sawah kering, dilanda dengan kekurangan makanan dan sebagainya karena masyarakat yang dolim. Yang keempat, lahirnya Nabi Muhammad SAW membuat para iblis dan para pengikutnya kesulitan dan tidak bisa lagi mencuri informasi yang ada di langitnya Allah. Jadi Bapak Ibu, jin itu tugasnya salah satu dia mengintai pembicaraan malaikat. Misalkan ada nama Pak Jono, ya Allah ditargetkan Jono besok hari Senin tanggal 17 misalkan, kamu jam 1:10 kamu habis mandi dari selambung, kamu sakit ya, likuli da'ilah daun Allah memberikan penyakit dan Allah memberikan obatnya ya. Sampai di rumah Jono tadi karena mungkin dia tuh agak imannya kurang, aku ini sakit, diganggu oleh puyang yang ada di sungai Selabung, banyak kan? Akhirnya apa? Orang sekitarnya menganggap sakit ini datangnya bukan dari Allah, tapi gangguan dari aku ini sakit kena gangguan anak kamu yang dulu keguguran, sekarang nggak bisa minta baju pramuka, benar kan? Kan ada seperti itu ya. Itulah tugas-tugas dari iblis tadi, mengintai pembicaraan yang ada di langit untuk disebarkan di bawah. Tapi semenjak Nabi Muhammad SAW lahir, iblis sudah kesulitan untuk masuk ke langit. Kenapa? Karena sudah dijaga dengan panah-panah api yang sudah dikawal oleh para malaikat. Sehingga Raja Iblis berkata, hei pasukan iblis, cari penjuru barat, utara, selatan, apa penyebabnya kita kesusahan untuk mencari informasi di langit. Maka ditemukan oleh salah satu anak iblis mengatakan, baginda iblis yang saya hormat, ternyata di Mekah ada bayi yang baru lahir dan sinarnya itu menembus arsinya Allah, menembus langitnya Allah. Bayi tersebutlah Nabi Muhammad SAW yang dikelilingi oleh para malaikat, dengan para malaikat saling memberikan sholawat pada baginda Rasulullah SAW. Sama-sama kita baca sholawat Jibril. Sallallahu ala Allahumma ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi wajar Bapak Ibu, kalau malam ini Pasar Lama dan Pasar Ilir, ya Pasar Ulu dan Pasar Ilir hadir di masjid ini dalam rangka sama-sama memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau kita sholat, Allah tidak belok sholat. Kalau kita puasa, Allah tidak berpuasa. Hanya satu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada
Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu dan berikan salam penghormatan. Jadi hadirnya kita di sini dalam rangka memberikan penghormatan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sendiri dan para malaikatnya itu bersolawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kita lanjutkan. Allah dan para malaikatnya bersolat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tes dulu. Tes ibunya dengan bapaknya. Ini kekuatannya imbang, putra dan putri. Lanjutkan ayat berikut ini, itu ibunya. Yasin. Innaka laminal mursalin. Ingat pintar semua bapak-bapaknya. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Bleng. Tenang ibunya ya. Dan cuma guyon aja Bu ya. Jadi Rasulullah SAW yang dilahirkan di Mekah, tetapi kemanfaatan baginda Rasulullah SAW itu untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sehingga malam hari ini saya umpamakan, ibaratnya malam ini ada air yang jernih yang menetes. Ibu-ibu, bapak-bapak malam ini mengambil air keberkahan dari kerahmatan Rasulullah SAW tadi. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, yang disebutkan oleh anak-anak tadi tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, yang ditandai dengan hal-hal yang spektakuler tadi. Nabi Muhammad SAW waktu lahir ada orang dari desa yang bernama Halimatul Sa'diyah. Waktu mau mengambil Rasulullah untuk dijadikan anak siswannya Bu ya. Kan di sana ada budaya kalau yang anak lahir itu kan diambil oleh pengasuhnya. Itu Halimatul Sa'diyah ragu. Kaget bisa enggak ini orang tuanya Nabi Muhammad ini kira-kira membayari aku ngasuhnya, kira-kira gitu. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW dibawa pulang oleh Halimatul Sa'diyah, beliau ditaruh di rumahnya. Kambingnya yang biasanya tidak pernah mengeluarkan ASI kambing, yang kurus-kurus kambingnya menjadi gemuk-gemuk. Rumput-rumput yang di sekitar desanya Sa'diyah itu tidak tumbuh, rumput-rumputnya menjadi tumbuh subur. Makanya wajar dalam firman Allah Quran surat Al-Anfal tadi, wa ma kanallaha mu'adzibahum wa anta fihim. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan menghukum mereka atau orang-orang yang berbuat salah. Allah tidak akan menghukum mereka ketika engkau Muhammad ada di antara mereka. Jadi dimanapun kita berada ibu-ibu, ketika kita menghadirkan Nabi Muhammad SAW, insya Allah bala dan bencana terhindar dari kita. Makanya biasakan lisan kita itu diantaranya perbanyak membaca sholawat gratis, tidak pakai modal ya. Modalnya cuma bibir dan hati dihayati, tapi manfaat keberkahannya banyak ya. Dengan adanya kita peringatan Maulid Nabi ini, ibu dan bapak timbulkan rasa cinta pada Rasulullah SAW. Di antaranya nanti ditandai dengan banyak-banyak membaca sholawat. Minimal misalnya Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala Sayyidina Muhammad, semampunya. Ada bapak ibu, orang itu pulang dari pondok, dia nanya sama yainya, Mbah Yai, saya ini usaha apa Mbah Yai? Kalau menurut Mbah Yai, kata Mbah Yainya, kamu usaha tambal ban di pinggir jalan, tapi kamu harus istiqomah dalam nambal ban. Amalan kamu harus punya amalan banyak baca sholawat. Apa manfaatnya? Pokoknya lakukan saja. Akhirnya santri itu sambil nambal ban setiap hari, dia baca sambil nunggu penumpang yang bocor banyak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rutinkan. Suatu ketika ada datang mobil bagus, Mercy, pokoknya mobil yang bagus yang
harganya mahal itu. Lewat situ, sedan. Mas, saya minta tolong ditambalkan ban mobil saya ini. Kata anak tadi, sebentar Pak ya, saya ada kebiasaan kalau waktu jam ini saya duha sebentar. Jadi jam pagi itu dia duha dan punya malam dia banyak baca sholawat. Habis itu dia keluar tambahlah ban tadi. Pada saat dia tambal ban tadi, si ban yang bocor yang punya mobil tadi dia keluarkan uang 100.000. Dikeluarkannya, belum sempat dia ngomong dia sudah pergi. Kata anak tadi, ya Allah, ini bapak tadi mungkin lupa atau gimana, kok belum saya kasih pengembalian, dia sudah pergi. Artinya duit itu tanpa dia sadari digunakan sama keluarganya untuk belanja, kemudian dia agak sepi, duit tadi habis. Tahu-tahu seminggu yang akan datang yang punya mobil tadi datang. Kata anak yang santri yang nambal ban tadi, Masya Allah nih, itu mobil yang kita tambal menunjuk uang 100.000 kemarin, orangnya datang. Padahal biasa nambal cuma 15.000. Ini caknya dia mau minta pengembaliannya. Ya sudah sebentarnya. Begitu datang, Pak, mohon maaf nian Pak, uang yang dari Bapak 100.000 waktu saya nambal mobil 1.000 yang lalu, kebetulan habis Bapak pergi, penambal ban itu sepi Pak, dan saya nggak berani menyebar paku ya, bahaya nanti kan ya. Penambal ban itu sepi sehingga uangnya habis. Kata Bapak itu gimana? Mas, saya datang ke sini bukan nanyakan uang 100.000 itu. Justru saya datang ke sini waktu itu kalau nggak kamu tolong, mobil saya tidak kamu tambal, saya terlambat 10 menit saya di Jambi, tender kelapa sawit saya 15 miliar kecul. Ya, gara-gara kamu tolong tambal ban saya itu, saya menangkan tender di Jambi dan saya dapat untung yang banyak. Mau tak kasih hadiah pada kamu? Apa hadiah kamu mintanya? Kata anak itu, saya cinta pada Rasulullah. Saya ingin hadir di makam Rasulullah. Kata bapak itu, saya tahu kamu pasti ingin umrah atau haji. Ya, mustahil nggak Pak? Kalau Allah berkehendak, kun fayakun, tidak ada yang mustahil. Maka kuatkan hati bapak ibu, ingin hadir ke makam Rasulullah, berarti ingin hadir ke Baitullah yang jadi keajaiban tadi. Ya, caranya bagaimana? Caranya terserah Allah. Kuatkan niat. Niat tidak bayar ya Pak ya. Yang bayar itu kalau daftar ya. Kalau daftar itu baru bayar. Artinya Allah akan memanggil orang yang punya niat dan dimampukan, tapi belum tentu memanggil orang yang mampu. Ya, jadi kuatkan niat Bapak Ibu sebagai cintanya pada Rasulullah. Kelak suatu saat bisa hadir napak tilas di tempat perjuangan Rasulullah SAW, yaitu hadir di Baitullah, yaitu Ka'bah. Bapak Ibu, angkat tangannya Bu. Ibu angkat tangannya. Coba angkat tangannya. Yang angkat tangan saya doakan bisa hadir di Baitullah. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Kenapa Pak pada angkat tangan? Karena salah satu kalau nanti Ibu tawaf, di situ Ibu tidak bisa menyentuh Hajar Aswad, boleh disunahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Coba angkat tangannya Bu. Ya Allah ya Rabbi, pada jamaah Nurul Iman yang malam ini angkat tangannya, kelak Engkau takdirkan bisa hadir di Baitullah menjadi tamu Allah. Masih angkat tangannya? Pernah melihat gambar Ka'bah Bu? Pernah ya? Nah coba kalau pernah sekarang bayangkan seolah-olah Ibu itu berada di depan Ka'bah dan ikuti saya. Ikuti Bu ya. Bapak Ibu, bapaknya angkat tangan boleh. Ya, ikuti saya. Labbaik, ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, turunkan. Nah, memang itu biasanya Bu, kalau saya ulang mulai itu katanya kata yang sudah
Benar Pak Badar, memang di sana tuh kadang mau megang hajar aswad susah, maka kami angkatan kami Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting jangan Bismillahirrahmanirrahim ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa nanti Bismillahirrahmanirrahim ya, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini hikmah yang dapat kita ambil, perbanyaklah membaca sholawat. Apa Bu? Perbanyak baca sholawat. Sekali Ibu baca sholawat, sekali Bapak-bapak baca sholawat, yang pertama akan dihapus 10 kesalahannya. Ya, baca sholawat yang pertama akan dihapus 10 kesalahannya. Yang kedua akan diampuni sebanyak 10 dosanya. Yang ketiga akan diangkat derajatnya 10 kali lipat. Wa ma kanallaha mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghukum, mengazab kita jika Muhammad ada di antara, ada di tengah-tengah kita. Artinya kalau kita mengamalkan apa yang jadi ajaran Rasulullah, minimal banyak-banyak menjadi salawat pada Nabi, insya Allah selamat dunia akhirat. Bahkan konon katanya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, tidak termasuk Abu Rokok lah ya, itu katanya kalau malam Senin ya, itu Abu Lahab kalau malam Senin siksanya dikurangi. Kenapa? Karena waktu Nabi Muhammad SAW lahir, Abu Lahab sebagai pamer termasuk senang dia. Senang punya ponakan Muhammad, lahir senang. Walaupun ketika besar Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad. Jadi pas malam Senin, malam kelahiran Nabi Muhammad, itu Abu Lahab diringankan karena bentuk cintanya tadi. Apalagi kita sebagai Nabi Muhammad SAW yang selalu banyak-banyak menyebut sholawat pada Nabi. Yang kedua, wahum yastaghfirun. Yang kedua, kita pun akan diselamatkan oleh Allah jika banyak-banyak wahum yastaghfirun, mohon ampunan kepada Allah. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, kita banyak-banyak mohon ampunan pada Allah dengan membaca apa? Istighfar. Bingung setan dulu. Setan menggoda manusia berbuat dosa. Dia baca istighfar, diampuni lagi. Dia goda berbuat dosa, baca istighfar. Jadi istighfar itu bisa merobek kekuatannya setan lagi. Sama-sama Bu. Astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ya, perbanyak baca istighfar. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Jika kamu banyak membaca istighfar, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat dan bermanfaat. Bukan berarti hujan air. Yang pejabat mungkin hujan pangkat Pak ya. Ya, yang pejabat mungkin hujan pangkatnya, yang jualan mungkin hujan pembelinya banyak, yang nanam tanaman jagung mungkin hujan jagungnya banyak, harganya mahal ya, bukan semata-mata hujan banyak. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali, dan Allah akan perbanyakkan hartanya. Karena apa ya? Perbanyak istighfar, ternyata Allah banyakkan hartanya. Ya, perbanyakkan anaknya. Jadi kalau punya anak-anaknya juga sehat. Ya, pokoknya yang belum punya anak perbanyak istighfar, yang belum punya istri juga perbanyak istighfar. Yang sudah punya banyak anak dan istri juga banyak istighfar. Karena istighfar itu selain menggugurkan dosa dan kesalahan kita yang sifatnya detian, ya Pak ya. Jadi Ibu-ibu, menghapus dosa itu ada dosa yang sifatnya detian, salah istighfar. Ada sifatnya jam-jaman, yaitu waktu subuh sampai menuju jam waktu zuhur, jam-jaman. Ada sifatnya mingguan, sholat Jumat ke Jumat itu menghapus dosa. Ada sifatnya tahunan,
yaitu puasa Ramadan dan lain sebagainya. Jadi istighfar itu salah satu sebagai pembersih dosa dari kesalahan kita. Yang pertama, perbanyak baca sholawat. Yang kedua, perbanyak baca Yang ketiga, amalan kita sebagai orang yang cinta pada Rasulullah di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, perbanyaklah baca Al-Quran. Apa Bu? Perbanyaklah baca Bapak Ibu baca Bapak Ibu baca anak-anak baca kakek nenek baca pasar lama ulu pasar hilir menjadi ten. Bacalah wahai umat jangan tergesa-gesa, tajwid harus dijaga. Kalau sudah waktu pasti kamu akan bisa. Yakin aja Bu. Pas baca ngajari anaknya. Apa nih? Ta, ti, ta di atas ta, di bawah ti, tak depan tuh neneknya muncul. Taput itu. Tapi benar ya. Taput itu. Tapi jangan ditambahin taput itu ya. Taput itu ya. Atau misalkan kalau dulu kan nggak seperti sekarang, Pak ya. Sekarang kan ada spedol ya. Kalau dulu itu TPA itu pakai kapur Pak ya. Dan sekarang ini alhamdulillah solid. Ibu-ibu yang ingin bisa baca Al-Quran, pengen dapat pahala Al-Quran, suruh anaknya ngaji dan pendidiknya diimbangi dengan kerelaan ibu untuk memberikan bantuan pada pelaksanaan Al-Quran. Karena kalau kita ingin dapat pahala ngaji, suruh orang ngaji. Zaman dulu itu belum sesuai keadaan seperti sekarang. Sehingga waktu itu ada guyon aja, tapi jangan dia masukkan hati. Ada ustadznya memberikan PR pada santrinya. Anak-anak, ini bapak kasih PR. Nanti kalau bapak ibu nanya, kasihkan. Ya Ustaz, coba tulis ba di atas ba, ya di atas a dibaca ya, ro di atas o dibaca ro. Sampai rumah ada PR Pak dari Pak Ustaz. Apa dia tulisannya? Bayar roh. Nah ini belum bayar ini. Bapak itu bayarnya. Bapak jawab. Nanti kalau tanya Ustaz kan tunjukkan jawabannya. Sin di atas A dibaca. Sin di atas A dibaca. Ba di atas A dibaca. Ro di atas O dibaca. Bacanya apa? Sabaro. Kata Ustaznya, oh sabaro. Tunggu dulu, sabar. Sampai 1 bulan sabar, tidak perlu ada pengertian. Dikasih PR lagi. Alif di depanmu dibaca. Alif di depanmu dibaca. Sin di atas A dibaca. Sa, H di atas A dibaca. Apa jawabannya? Usaha. Ada PR lagi Pak ini. Usaha. Aku suruh sabar menyuruh usaha. Ih, jawab. Ba di depanmu dibaca. Ba di depanmu dibaca. Bu. Ba di atas A dibaca. Ba. Ro di atas O dibaca. Jadi bu, ba, ro. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita pertahankan. Mudah-mudahan ibu-ibu majelis kita di malam ini walaupun singkat tapi bermanfaat, mendapat keberkahan dari baginda Rasulullah SAW. Ingatlah, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, tak kasih yang ringan-ringan tapi manfaatnya banyak. Perbanyak baca sholawat, perbanyak baca Al-Quran, nanti akan berikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Sudah Bu ya? Ya mungkin tidak terlalu panjang. Itu yang dapat saya sampaikan. Oh sudah ya. Yang terakhir sebelum saya tutup, saya kasih intermezzo. Jadi ternyata ini ada Pak Polisi ya, Pak Polisi ya. Itu konon katanya penjara itu gambaran dari neraka. Jadi ada orang yang mau dihukum di neraka oleh apa tadi? Nah, penjaga neraka apa namanya? Malik ya. Kalau Malik kenal Maliknya. Pas kamu. Penjaga neraka Malik ya. Nah, penjaga neraka Malik. Ada orang yang berbuat dosa, yang tidak mau bersolawat, tidak mau istighfar, tidak mau ngaji, tidak mau ibadah dan sebagainya, maka dibawa oleh malaikat Malik.
Kata malaikat, kamu masuk hukuman neraka ini. Maka orang itu melihat orang yang lidahnya digunting-gunting, dia mengatakan, malaikat saya tidak sanggup dengan hukuman seperti ini, tolong saya dimasukkan ke tempat lain. Dibawa pintu gerbang neraka yang kedua. Di situ melihat orang yang perutnya ditusuk, kemudian berhamburan lagi, jeruannya atau ususnya ditusuk lagi. Dia mengatakan, malaikat saya juga tidak kuat hukuman seperti ini, tolong saya masukkan tempat lain. Oke, ini tempat yang terakhir bagi kamu. Kamu tidak boleh protes lagi. Dibukakan pintu ketiga, deng deng deng. Pas dibuka pintu kedua, puncaknya lemah. Ada orang cuman direndam sampai dagu. Cuman rendaman yang sangat menjijikkan. Mohon maaf, mungkin nanah dan sebagainya menjijikkan. Tapi pikir yang mau dukung tadi, lemahlah ini direndam seperti daripada dipotong lidahku dengan gunting, daripada ditusuk perutku dengan tombak. Lemahlah ini. Malaikat, udah saya pilih hukuman ini saja. Kamu yakin? Yakin. Kalau yakin kamu masuk ke dimasukkan direndam segini. Pas dia dimasukkan ada suara teng teng teng. Perhatian pada penghuni kamar tahanan nomor 3. Waktu istirahat setengah menit sudah selesai. Giliran kepala dicelupkan di bawah dan kaki di atas. Waduh, wow, gitu ya. Tadi cuma istirahat sebentar, ya. Jadi namanya hukuman, namanya neraka, tidak ada yang enak. Maka kita perbanyak mohon doa dihindarkan dari neraka. Salah satunya dengan syafaat membaca Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Tak doakan Bapak Ibu panjang umur dan sehat, suatu saat bisa menjadi tamunya Allah. Entah itu haji, entah itu umroh. Yang penting kuatkan niatnya, bisa hadir di makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.